Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menceritakan dongeng rakyat Pandeglang yang berjudul Sumur Cidewata. Ada sebuah tempat pemandian umum yang terletak di Kampung Lebak, Desa Sukamulya. Pada zaman dahulu kala, tempat itu dijadikan sebagai tempat pemandian putri dari Kayangan. Hiduplah seorang lelaki yang masih jejaka. Setiap hari, lelaki berburu ke hutan. Apa yang dia inginkan? Sekalinya pergi ke hutan, dia tidak akan pulang sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Pada suatu hari, pemburu pun berangkat ke hutan untuk berburu burung, tetapi hari itu hutan pun benar-benar sepi. Aneh kamarana manuk-manuk ieu teu seperti biasa, nak. Suara tawa saha eta? Jangan-jangan teu mungkin aya hantu di siang bolong. Lama-kelamaan suara tawa terdengar jelas. Tampaklah 7 wanita cantik yang sedang mandi dengan sangat gembira. Wah, sangat kok ada wanita cantik di sini? Manusia atau bukan ya? Mengapa ada wanita cantik yang mandi di tengah hutan seperti ini? Lebih baik aku sembunyikan kainnya agar aku tahu siapa pemilik kain tersebut. Diambillah satu kain lalu disembunyikan di suatu tempat dan kembali mengintip ketujuh wanita cantik tersebut. Hari semakin sore, ketujuh wanita cantik pun telah selesai mandi. Dinda, tuh lihat, sudah semakin sore, ayo kita pulang. Dan ketujuh wanita itu memakai pakaiannya dan selendangnya. Namun tampaklah satu wanita cantik sedang kebingungan seperti mencari sesuatu. Kok pakaian Dinda hilang, Kak? Mungkin kamu lupa naruh, Dek. Tidak, Kak, jelas-jelas Dinda menyimpan di sini. Dinda, ayo cepat, hari sudah semakin sore. Kita harus pergi dan terbang ke langit. Makin lama hari semakin sore, tetapi si putri belum bisa menemukan kain selendangnya. Melihat kejadian tersebut, tentu si pemburu merasa iba kepadanya. Si pemuda itu mendekati si putri. Mengapa Nyai menangis di tengah hutan seperti ini? Ini Kang, saya kemalaman di sini dan kakak saya semua meninggalkan saya. Kasihan sekali Nyai, lebih baik kita pergi ke saung yang ada di sana. Akhirnya si putri pun pergi ke rumah si pemburu. Hari demi hari si putri dan si pemburu akhirnya menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Ki Suradaya. Pada suatu hari, si pemburu pun izin kepada Nyai untuk berburu lagi. Tetapi sebelum berangkat, si pemburu berpesan kepada Nyai. Nyai, engkang pergi dulu. Nyai hati-hati di rumah dan rawat anak kita dengan baik. Agar kelak nanti supaya menjadi orang yang berguna. Namun engkang nitip, janganlah Nyai membersihkan leit, biar akang saja yang membersihkannya. Si putri pun merenung dan memikirkan pesan si akang. Mengapa leit tidak boleh dibersihkan? Apa yang ada di leit itu? Dan akhirnya putri membukakan pintu dan si putri pun melihat tumpukan padi yang berserakan dan melihatnya ke arah pojok leit. Benda apa itu? Duh Gusti, ini kan kainku. Kang, mengapa engkang tega sekali sudah bohong selama ini? Dan akhirnya si putri pun menghampiri anaknya yang lagi tidur. Nah, saatnya sudah tiba untuk ibu kembali ke Kayangan. Dan saat itu, si Nyai pun pergi ke tetangganya dan menitipkan anaknya. Saya titip anak saya, bila akang saya pulang dari hutan, dia akan mengerti. Saya pergi dulu, Bu. Mungkin itu saja
yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.